Pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf karena menyampaikan dalam bahasa Indonesia karena bahasa Inggris saya kurang bagus. Saya dari partai oposisi di Indonesia, yaitu Partai PDI Perjuangan. Di Indonesia anggota parlemen ada 560 dan PDI Perjuangan ada 94 orang. Indonesia merupakan negara berpenduduk lebih dari 240 juta jiwa. Wilayah Indonesia terbentang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu digabungkan, maka luas Indonesia menjadi 1,9 juta mil persegi, terdiri dari 33 provinsi dan 540 kabupaten kota yang tersebar di 5 pulau besar, yaitu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Jumlah penduduk yang begitu besar dengan ratusan suku bangsa dan bahasa menjadikan Indonesia adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia yang penuh dinamika dan pasang surut di dalam perlindungan terhadap warga sipil dan hak asasi manusia. Setelah lebih 32 tahun di bawah pemerintahan yang dikendalikan oleh kekuatan militer, akhirnya pada tahun 1998 Indonesia memasuki era reformasi yang sangat demokratis dan terbuka. Kepolisian yang dulu bernaung di bawah angkatan bersenjata dipisah melalui suatu undang-undang negara. Reformasi juga telah membatasi total peran angkatan bersenjata di bidang politik, bisnis, dan pendidikan terhadap warga sipil, seperti yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru yang melahirkan kekerasan dan penyiksaan khususnya terhadap warga sipil. Khususnya sebelum 1998, peran militer di Indonesia sangat dominan. Setiap orang bisa diperiksa dan diinterogasi dengan cara apapun atas nama negara dengan tuduhan melakukan subversi. Bahkan militer diberikan kekuasaan memeriksa kepolisian. Pada masa itu di Indonesia kekerasan dan penyiksaan bahkan penculikan terhadap warga sipil adalah berita sehari-hari. Setelah masa reformasi, melahirkan undang-undang tentang hak asasi manusia dan pengadilan hak asasi manusia, sehingga tingkat pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia menurun dibandingkan era sebelumnya, dan para pelakunya bisa diproses melalui mekanisme hukum di lembaga peradilan khusus. Namun demikian, di era reformasi ini tidak sepenuhnya mampu menghilangkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan penyiksaan dan pemeriksaan yang kejam yang dilakukan oleh aparat khususnya pihak kepolisian. Kasus-kasus seperti itu masih kerap terjadi. Akibatnya masih melemahnya hukum acara pidana di Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian dan militer dalam menjalankan tugasnya di era reformasi sebagian besar bukan dikarenakan perintah organisasi, tetapi merupakan pelanggaran-pelanggaran individu yang dilakukan aparat atau kelompok aparat kepolisian di saat bertugas. Masih adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut di era reformasi dikarenakan masih lemahnya penghukuman yang dilakukan negara terhadap para pelaku penyiksaan, tidak adanya kriminalisasi terhadap tindakan tersebut, dan pemeriksaan terhadap mereka juga masih mengandalkan mekanisme akuntabilitas internal untuk mengadili tindakan penyiksaan tersebut. Praktik penyiksaan juga masih menjadi persoalan impunitas, karena mekanisme penghukumannya masih bergantung pada mekanisme internal, baik di tubuh TNI maupun Polri, sehingga meniadakan efek jera. Penting memastikan adanya sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan untuk melakukan investigasi independen terhadap dugaan terjadinya penyiksaan, mulai mengidentifikasi nama-nama pelaku yang dianggap bertanggung jawab. Sesungguhnya negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Sebagaimana negara berlandaskan hukum lainnya, Indonesia memberikan perhatian yang serius terhadap isu penyiksaan ini. Bahkan perlawanan dan larangan terhadap penyiksaan dan perlakuan kejam serta penistaan terhadap kemanusiaan diatur secara tegas dalam konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 huruf I. Negara menjamin hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk dituntut atas dasar hukum berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Bahkan dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, pada sila kedua secara tegas mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berarti menentang segala bentuk kesewenang-wenangan, penyiksaan, dan penistaan kepada siapapun tanpa mengenal asal-usul status sosial, warna kulit, agama, dan suku bangsa. Indonesia merupakan salah satu dari 41 negara pertama penandatanganan konvensi menentang penyiksaan yang dilakukan pada tahun 1985. Bahkan Indonesia telah meratifikasi konvensi
menentang penyiksaan dan perlakuan dan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Indonesia dalam ikut serta menegakkan harkat dan martabat manusia untuk menghapus penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam di atas bumi ini. Perlu saya jelaskan di sini bahwa hukum acara pidana di Indonesia sebelum tahun 1981 masih menggunakan HIR yang merupakan peninggalan hukum acara pidana zaman kolonial Belanda. Sistem hukum ini menjadikan pengakuan salah dari tersangka merupakan bukti utama dalam mengungkap kasus-kasus pelanggaran pidana, sehingga polisi pada waktu itu menggunakan segala cara untuk mendapat pengakuan dari tersangka, termasuk dengan cara-cara kekerasan dan penyiksaan yang melanggar hak asasi manusia dan mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan pada saat pemeriksaan terhadap seorang tersangka tidak diatur batas waktu. Berkat upaya Parlemen Indonesia, pada tahun 1981, penggunaan HIR sebagai hukum acara pidana di Indonesia dicabut dan digantikan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Ini merupakan langkah maju di dalam penegakan hukum dan meminimalkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, penyiksaan, dan melahirkan kepastian hukum. KUHP ini merupakan produk legislasi yang dibuat oleh pemerintah dan DPR RI menghasilkan beberapa hal yang dapat memperkecil kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, dalam hal ini polisi, kepada masyarakat. Beberapa hal yang dianggap kemajuan dalam KUHP dibanding HIR adalah: 1. Orang tidak boleh ditahan lebih dari 1 kali 24 jam. 2. Penahanan yang dilakukan oleh polisi tidak boleh lebih dari 120 hari. 3. Adanya lembaga pra-peradilan sebagai lembaga yang bisa menggugat terhadap pelanggaran yang dibuat oleh aparat penegak hukum. 4. Penyitaan dan penggeledahan harus izin dari pengadilan negeri. 5. Adanya penyidik selain polisi, yaitu penyidik pegawai negeri sipil. Tersangka wajib didampingi penasihat hukum. 7. Tidak perlu adanya pengakuan bersalah dari tersangka sebagai pengakuan utama dalam suatu tindak pidana, sehingga penyidik tidak perlu untuk memaksa kepada tersangka untuk mengakui kesalahannya. Hal ini dapat mengurangi tindak kekerasan dan penyiksaan terhadap tersangka. Namun, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara yang telah berlaku lebih dari 30 tahun tersebut dianggap sudah ketinggalan zaman dan perlu untuk direvisi, dikarenakan pihak kepolisian masih diberikan hak menahan seseorang dengan alasan yang subjektif, yaitu takut melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi perbuatan, sehingga pihak penyidik dapat menahan seseorang dengan alasan yang dibuat-buat. Oleh karena itu harus ada suatu aturan yang jelas dan baku dalam menahan atau tidak menahan seseorang. Alasan lain kenapa KUHP harus direvisi adalah tidak adanya hukuman yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut terhadap tersangka, sehingga banyak kasus salah tangkap dan penyiksaan dibiarkan saja tanpa proses hukum terhadap petugas yang melakukan. Namun, pembuatan suatu undang-undang di Indonesia adalah antara pemerintah dan parlemen. Revisi undang-undang KUHP ini sampai sekarang masih belum berjalan, dikarenakan draft revisinya masih di tangan pemerintah dan belum diserahkan kepada parlemen, padahal undang-undang ini sudah menjadi prioritas dalam program legislasi nasional di Indonesia. Pembuatan suatu undang-undang di Indonesia ada yang inisiatif pemerintah dan ada yang inisiatif parlemen, dan revisi undang-undang KUHP ini adalah inisiatif dari pemerintah. Langkah yang sudah diambil oleh parlemen, khususnya Komisi 3 yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, adalah mendesak pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM untuk segera menyerahkan draft revisi undang-undang KUHP tersebut paling lambat akhir tahun 2012. Dan apabila sampai akhir tahun ini belum juga diserahkan, maka parlemen akan mengambil alih dan menjadikan revisi undang-undang tentang hukum acara pidana ini menjadi hak inisiatif parlemen. Dikarenakan parlemen menganggap revisi undang-undang tentang hukum acara ini sudah sangat mendesak dalam upaya untuk mengurangi kesewenang-wenangan aparat penyidik, khususnya untuk mengurangi tingkat penyiksaan dan perlakuan yang kejam selama pemeriksaan. Selain KUHP, Parlemen Indonesia juga terus mendesak pemerintah untuk mengajukan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang masih mempertahankan kebijakan hukuman mati. Kesimpulannya adalah, untuk menghentikan tindakan penyiksaan serta mencegah terjadinya pemeriksaan yang kejam di Indonesia, pemerintah harus mempercepat pembahasan RUU perubahan KUHP dan KUHP atau menyusun suatu RUU anti penyiksaan tersendiri. Hal ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan regulasi mendesak bagi upaya mengkriminalisasi tindak penyiksaan. Institusi negara yang relevan seperti TNI dan Polri dan Kementerian Hukum dan HAM yang membawa sistem penjara dan tahanan di Indonesia memastikan penghukuman yang maksimal kepada pelaku hingga memberikan efek jera, serta harus menetapkan suatu mekanisme vetting secara internal bagi aparat petugas atau pejabat yang melakukan, memerintahkan atau membiarkan terjadinya penyiksaan.
Institusi negara yang memiliki mandat melakukan fungsi pemantauan atau pengawasan yang independen, seperti Komnas HAM, Ombudsman, atau Kompolnas, juga bisa menerapkan mekanisme vetting untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyiksaan. Pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan ratifikasi Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Perhilangan Paksa dan Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan. Pemerintah dan DPR untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan negara yang memfasilitasi praktik penyiksaan dan perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Akhirnya, kami mendukung sepenuhnya ide dan gagasan dari Asian Human Rights Commission untuk membuat suatu aliansi atau kesepakatan bersama dari anggota Parlemen Asia yang hadir pada forum ini untuk menghapuskan segala bentuk tindakan penyiksaan dan perlakuan yang kejam terhadap warga sipil dengan menyempurnakan aturan hukum yang berlaku di negara masing-masing.